udah berbentuk tengkorak, tapi mereka kayak punya plat kalung berplat logam, tulisannya seperti sini. Saya di sini karena tidak memberikan persepuluhan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan Yesus kan, Tuhan, kenapa orang-orang ini di neraka cuma gara-gara tidak membayar perpuluhan? Tuhan bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung ujung di dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah. Kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Nabi Luga. Nabinya orang Kristen nih. Jadi ini orang Kristen ini mengaku nabi, ya, mengaku sebagai nabi dan dia bernubuat nih. Baru pulang dari surga katanya. Memang satu ini, Allah. Luka tabunan ini. Padahal dia tuh kawan saya tuh, beliau tuh kawan saya itu. Mengaku nabi itu kadang saya olok-olok ketawa ke TV, wah, jadi malah bernubuat ya. Baik, kamu sih demikian videonya. Ya, maksud aku begini loh teman-teman ya. Jemaat-jemaat yang di bawah itu ya, kalau sama nabinya itu punya rasa hormat gitu loh. Setidaknya akuilah kalau Bang Luga ini lebih kompenor dan sangat paham betul gitu loh mengenai dia. Setidaknya hormati orang yang berilmu gitu, walaupun gak mengakui nabi lah, tapi setidaknya akuilah Bang Luga ini punya ilmu gitu loh. Ilmunya itu kalau aku lihat itu levelnya lebih daripada pastor, pendeta, itu masih di bawahnya jauh gitu loh. Setidaknya hormatilah itu keilmuannya gitu loh. Ya. Gitu loh Bang. Jemaat-jemaat di bawah itu ya, tolong dicatat. Kan gini Bang, begini Bang, mereka berpikir kalau mereka mengatakan saya nabi itu mereka akan bisa menjatuhkan saya. Sudah 5 tahun loh saya dikata nabi palsu tapi nggak jatuh-jatuh loh. Berarti saya nabi. Iya, itu konten kamu dengar itu kata ya Bang Luga itu cuma betul yang nggak mengakui Bang Luga ini. Iya. Kalau nama nabinya itu siapa? Apa masih tetap itu Bang Luga? Kan mereka berpikir gini Bang, bahwa nabi itu sama konsepnya di dalam Islam. Nabi sudah berakhir. Lalu datang orang Kristen ini menyamakan diri, memakai sistemnya Muslim, sistem kenabiannya yaitu sistem nabi terakhir. Nah, jadi mau dibikin sama. Nanti kalau lu gak ngaku nabi maka dilaporin, dipenjarain. Di dalam ajaran Kristen, nabi itu berbeda konsepnya dengan Islam. Kalau di dalam Islam nabi sudah berakhir. Betul, ya, betul. Dan nabi jauh lebih tinggi daripada ustadz atau ulama. Kalau di dalam ajaran Kristen, nabi dengan pendeta itu sama. Utusan Bang ya? Sama. Nabi utusan ya? Iya, nabi utusan Tuhan, pendeta juga utusan Tuhan. Semua itu utusan Tuhan. Itu lebih tinggi derajatnya nabi. Mau nanya nih, itu mungkin apa ya Bang? Mungkin pemahaman Alkitabnya kurang gitu loh. Mengakui Bang Luga gitu loh. Sedangkan konsep ke Kristen sama Islam itu beda masalah nabi itu loh. Kalau Kristen, kalau Muslim kan di Nabi Muhammad gitu kan terakhir. Dan di Kristen ini sebenarnya nggak ada mentoknya itu loh, masih berkelanjutan gitu loh. Iya, jadi nabi nggak begitu paham mereka Bang. Jemaat-jemaat apalagi pendeta yang suka khotbah ngawur itu loh Bang. Gini, sekarang jumlah nabi yang masih hidup sekitar ada 200 nabi. Lalu kalau ada 200 nabi, terus saya ngaku nabi, apa istimewanya? Betul nggak? Ya Bang, ya Bang. iyalah. Nabi itu terlalu tinggi di Islam karena Betul itu Pak Nabi Muhammad adalah penutup, ya, bahkan dia
melebihi para nabi menurut ajaran Islam. Dia nabi terakhir, dia pahlawan, bahkan dialah orang nomor 2-nya Tuhan bagi ajaran Islam. Tapi kalau bagi Kristen, nabi sama pendeta itu sama aja. Pendeta jumlahnya 200, nabi pun jumlahnya agak lebih sedikit, 150. Ya mungkin itu mungkin Bang ya. Mungkin Gak nabi ya, mengenai daripada kenabian di pendeta. Kristen itu ya. Ini perlu diedukasi sebenarnya teman-teman Kristen ini. Iya. Perlu Jadi, diedukasi gitu loh. Jangan menjelaskan sesuatu gini. yang tidak alkitabiah. Tengoklah Bang Luka ini, penjelasannya selalu alkitabiah gitu loh. Dan ini informasi yang didapat dari pemahaman Bang Luka ini valid gitu loh. Dari sumber Alkitab gitu loh. Itu nggak ada mentoknya gitu loh. Kalau misalnya Lanjutan nabi udah terus. mentok, misalnya begini, nabi penutup adalah Yohanes Pembaptis dan sekaligus nabi terakhir. Maka ketika saya ngaku nabi, saya bisa dipenjara karena Nabi Yohanes adalah tertinggi dan terakhir gitu loh. Siapa saya? Tetapi konsep nabi di dalam Alkitab itu tidak seperti itu. Pendeta dengan nabi itu sama, apanya kelasnya. Jadi ketika saya ngaku nabi, wah lu sudah Ya, mau betul. hampir menyamai Tuhan. Makanya ada istilah pengejekan, kenapa nggak sekalian Tuhan bang tuh. Artinya nabi itu udah dianggap 11-12. Ibarat kata nabi itu adik kandungnya Tuhan. Ketika saya ngaku adik kandungnya Tuhan, tanggung amat, kenapa nggak sekaligus jadi Tuhan? Kan jadi gitu bahasanya. Betul. Itulah namanya doktrin Itu orang yang kurang ketololan. paham itu. Bukan kurang paham, mereka kebanyakan disetubuhi oleh Dajjal, dikencrot dengan peju Dajjal, akhirnya lahirlah ajaran-ajaran yang aneh, meniru-niru agama orang. Agama orang itu udah punya SOP sendiri. Iya. Jangan lo ikut-ikutin agama orang. Nabi terakhir, nabi penutup. Di dalam Alkitab nabi itu kacung dan babu. Nggak ada istilah tukang cuci terakhir, tukang cuci penutup. Lo nyuci-nyuci aja tolol, kan gitu aja. Betul nggak? Betul. Ada nggak pembantu terakhir, Betul. pembantu penyuci Betul. piring terakhir, penyuci piring penutup? Ada nggak? Kan nggak perlu. Lu mau nyuci, nggak lu cuci juga nggak masalah. Yang penting besok, yang penting besok bersih, kan gitu. Ya, Jadi betul. lu jangan anggap Nabi itu seperti Tuhan. Lo kebablasan. Kalau di Islam Nabi itu sudah ketinggian, udah nomor 2-nya Tuhan. Di dalam Alkitab tidak seperti itu. Gua kan bukan agama Islam. Jadi gua ngaku Nabi sah-sah saja. Makanya lu jangan banyak dikencrot oleh Dajjal. Betul. Inilah akibat pengencrotan Dajjal, Goful yang jadi diejek-ejek. Jadi ngaku Nabi tuh nggak apa-apa, bodoh. Ya mungkin mereka itu Bang, ajarannya itu terkontaminasi dengan ajaran Islam gitu loh. Kristen yang ke Islaman gitu loh. Iya, Makanya kan pemahaman jimakan Nabi itu inilah. nggak paham mereka gitu loh. Makanya ini perlunya Iya. diedukasi lagi mengenai masalah Nabi ini gitu loh. Sesuai dengan Alkitabiah. Aku kadang heran teman-teman ini kadang nggak belajar gitu loh. Nggak belajar. Iya. Kenapa sih kok nggak mau belajar gitu? Makanya lo mau laporin gue ke polisi juga jutaan kali juga nggak bakal digubris, karena di dalam Alkitab tidak ada istilah nabi penutup. Kalau nabi penutupnya misalnya Yohanes lalu gue ngaku nabi, berarti gue merusak ajaran Kristen. Sama seperti di Muslim, ketika ada ngaku nabi yang dari Gunung Sindur, si Mosadek, dia ditangkap, dipenjara 2 tahun karena ada ayatnya di dalam Quran nabi penutup adalah Muhammad. Nah kalau di dalam Kristen kan nggak ada nabi penutup, tai, betul nggak? Soke Bang, soke. Nabi itu harus kudu kerja sampai kiamat, baru berakhir. Nanti kalau bosnya udah pulang, udah datang Yesusnya, baru Nabi terakhir ketika pas kiamat. Paham ini. Susah kali. Iya Bang, benar-benar. Kadang aku gemes juga Bang lihat teman-teman Kristen, kenapa sih kok gak mengakui Bang Lukas sebagai nabi itu loh. Kadang aku gemes gitu loh. Padahal ini kan konsep ke Islam sama Kristen kan beda, mengenai nabi ini beda. Iya. Al-Quran jelas gitu loh. Nabi Muhammad itu khatamul anbiya wal mursalin. Ini nabi penutup gitu loh. Tapi kalau di Kristen di asal Alkitabiah kan gak ada nabi penutup. Nabi terakhir tuh gak ada gitu loh.
Enggak Makanya aku ada. kadang suka gemes aku bang sama ini jemaat-jemaat nggak mau belajar kayaknya mereka itu. Saya ini juga waktu itu ngikutin namanya Tertutup hatinya. seminar para pendeta-pendeta khususnya karismatik. Pendeta karismatik juga bilang Nabi itu sama seperti pendeta, sama seperti penginjil, cuma jurusannya beda. Kalau Nabi penglihatan wahyu, kalau pendeta mengkhotbahkan jemaatnya supaya juga tidak masuk neraka. Kan sama-sama tugas apa? Ini kan sebenarnya sama-sama pekerjaan yang setara sebenarnya. Yang satu menerima informasi langsung, yang satu tidak menerima informasi tapi dia menjaga domba, kan sama. Menerima informasi juga kalau nggak ada yang jaga domba-dombanya kan masuk neraka juga. Nabi juga nggak ada gunanya kalau nggak ada pendeta. Jadi saling membutuhkan. Jadi kalau ada orang ngaku pendeta, ada nggak orang kalau dia ngaku pendeta terus penjarakan? Kenapa? Karena dia ngaku pendeta. Karena pendeta terakhir siapa? Siapa pendeta terakhir? Emang ada pendeta terakhir? Yang ada tiap hari pendeta makin banyak. Enggak. Nah itu dengerin itu, catat teman-teman di Emang bawah, catat gitu loh penjelasan Bang Loga ini ilmu, tolong dicatat gitu loh, biar tambah ilmunya tiap hari tambah. Emang ada istilah pendeta terakhir? Kan nggak ada istilah pendeta terakhir. Nggak ada, secara kitab nggak ada Kenapa? bang. Bener. Ada nggak pendeta penutup? Nggak ada kalau Pendeta di penutup ada Alkitab nggak? nggak ada. Enggak ada. Bener Bang Luka, nggak ada. Aku juga belajar kok Bang Luka. Aku belajar dari kejadian sampai wahyu itu. Emang nggak ada nabi penutup, nggak ada di kekristenan itu loh. Jadi nabi itu terus ada itu sampai akhir zaman menurut Alkitab itu ada itu. Apa mungkin mereka itu apa ya Bang? Kadang Ini yang gimana? ngomong Ustadz Sugi ya. Ini yang ngomong Ustadz Sugi. Dia bilang begini. Kalau lu gak ngaku nabi, tetapi di dalam Alkitab tidak ada memang istilah nabi terakhir dan nabi penutup. Jadi sah-sah aja lu gak kalau ngaku nabi. Itu yang ngomong Ustadz Sugi loh. Seorang apologet senior loh. Ya. Ya Kecuali di benar. dalam Alkitab maka ada nabi penutup. Emang ada di dalam Alkitab nabi penutup? Enggak ada Pak Nabi. Enggak ada. Tidak ada. Yesus menutup artinya menggenapi nubuatan para nabi, tetapi bukan berarti nabinya ditiadakan, karena masih ada kerjaan apa? Menubuatkan kedatangan. Yesus kan mau datang, kan butuh nabi lagi untuk ngomongin kalau Yesus mau datang. Berarti nabi. Iya. Ini bodohnya kelewatan nih, gua laporin Prabowo ditembak mati loh. Mungkin sekarang juga. Ya, aku sedikit Bang Luka ya. Pak Luka, kalau ada jamaat awam atau ngeyel, itu gak usah ditanggapi Bang. Apa itu kan punya wibawa kan. Sampaikan saja atau kalau mereka tetap ngeyel, turunkan aja Bang. Atau kalau ketemu di kemal-kemal lain, jangan diajak bicara gitu loh. Karena nanti mereka itu gak tahu diri gitu loh. Gak tahu diri, kayak apa ya? Gak punya adab gitu sama nabinya sendiri, gak punya etika gitu. Makanya Aku suka gemes Bang lihatnya Bang. Shalom Bang Larentuka. Shalom. Iya. Untuk menjaga wibawa Bang Luka gak usah ditanggapi Bang. Pendeta yang kurang ilmu Bang. Pendeta kurang ilmu itu abaikan aja, itu mereka kayak apa ya? Minim Bang, ilmunya minim gitu loh. Makanya semenjak saya buka Komal sudah banyak perubahan. Dulu kan saya tidak pernah buka Komal. Jadi ketika saya ngomong dianggap omongan saya itu nggak ada gunanya. Kadang-kadang saya disalib, di mute atau di kick segala macam. Sekarang kalau udah begini, saya bisa menjelaskan secara jelas. Kenapa saya ngaku nabi? Satu, Betul. tidak ada undang-undang di dalam Alkitab ada istilah seperti yang ada pada Muslim, istilah nabi terakhir, nabi penutup. Kalau ada nabi terakhir, nabi penutup di dalam Alkitab, maka saya dianggap penistaan agama, maka saya bisa dilaporin sama para pendeta. Ya betul. Tapi Pertanyaannya, tenang Bang ada Luka, nggak? tenang Iya, aja gini, Bang Luka. sebentar dulu. Mereka itu Sebentar. bisa melawan Bang Luka, karena mereka itu kan Sebentar. nggak punya Roh Kudus Bang ya. Apalagi bahasa itu kan nggak punya itu. Jadi levelnya jauh lah, langit dan bumi lah. Kalau mereka itu. Jadi kayaknya kalau Bang Luka nanggepi mereka itu level Bang Luka turun. Level Bang Luka turun. Nabi lawan jamaah. Sebentar dulu Bang. Sebentar Bang ya, sebentar ya. Sambil dulu. Gini,
pendeta memang banyak yang tidak terima dengan saya. Kalau tidak terima kenapa nggak dilaporin aja? Luga penistaan agama Kristen karena ngaku nabi. Pertanyaannya, ketika lo laporin salahnya gua, lo sanggup nggak berdebat melawan gua? Karena tidak ada ayatnya. Kalau memang ada ayatnya Nabi terakhir dan Nabi penutup, di mana? Tidak ada satupun ayat yang jelas ya, bukan ambigu. Ini semua yang dikasih nanti akan muncul nabi-nabi palsu. Ya nabi palsu mah dari zaman dulu udah muncul, bukan cuma sekarang aja. Nah pertanyaannya, nabi asli tidak akan pernah muncul tuh di mana ayatnya? Nah karena mereka tidak sanggup, mereka mau nggak mau kena giling. Saya juga sudah tidak sabar menggiling mereka ini halus-halus sampai ke liang kubur. Karena mereka tidak sanggup melawan saya. Kan cuma dua hukum. Kalau lo nggak sanggup ngegiling orang, lo yang kena giling. Makanya ketika saya akan mengadakan penggilingan, kroco-kroconya ini pada bingung mau lari Ya kemana. benar-benar Bang. Aku mengamati debat Bang Luga sama teman-teman Kristen ya. Kayaknya levelnya jauh gitu loh. Bang Luga itu pas kayak nggak pernah kalah kalau aku tengok itu. Bang Luga itu levelnya udah beda. Jadi jauh lah Bang. Cara pemahaman kita beda jauh gitu. Semuanya. Jadi perdebatan itu kayak apa ya? Kucing lawan macan gitu loh. Beliau ini Lawan kan singa. sering debat offline, jadi udah ada track recordnya ya. Kalau yang lain ini kan beraninya di media sosial aja, ketemu langsung mana berani Makanya The King Adas ya, walaupun dia ngaku-ngaku dokter lah, rektor lah, mau si Muriwali itu gak pernah nyentuh gue. Kenapa? Mel Atok aja yang udah khotbahnya kayak singa, Ya, itu tetap nggak berani ketemu gue. Buktinya lawan Romo Cafe aja dia masih dipelintir. Jadi Jauh kesimpulannya jauh kalau Bang Luga ya jauh lah. Jauh. Nggak ada. Nabi Luga paling ditengking itu yang mental itu. selevel sama Bang Luga nggak ada kayaknya. Nah iya makanya gue udah bilang, Jadi bawahnya jauh. yang cocok tuh ngelawan gua tuh sebenarnya bukan paus tapi dajalnya langsung. Harus dajal sendiri. Jadi yang harusnya yang tanduknya begini, yang tingginya 20 meter, nah baru. Tapi aku berani keluar Bang. Luga maju terus, Lawan paus ya. jangan mundur. Lawan pendeta yang senior di Indonesia ini ya. Kayak Mel Atok atau Romo Cafe masih jauh. Aku tetap jago Bang Luga karena aku kan sudah tengok itu ya video-videonya penjabarannya itu ya. Levelnya jauh Levelnya jauh banget. Mel Atok itu cocoknya khotbah, jangan ngikutin Ya, pertempuran. kalau debat enggak lah dia. Pasti apa ya? Khotbah lucu-lucu boleh lah Mel Atok. Tapi kalau masalah perang Kan Bang begini Luga gua ini udah nggak bilang. ada menyalahi Ilmu perdebatan itu beda dengan khotbah. Beda. Iya. Kalau Nabi Luga Makanya gua udah udah bilang. bro, di stasiun TV, Facebook, semua media sosial kan udah pernah kita lihat ya kan. Sudah. Makanya kan gue udah bilang siapa lah yang mau kulawan ini Tuhan. Ada Tuhan kayaknya cocok nih. Opung Vivo aja kabur kok, nggak kuat, panas. Opung Vivo aja temen gue mimpi dia masuk neraka coba. Luga tolong kayak gila kok jadi Itu begini. dikutuk Nabi Luga dulu makan kucing ya Nabi Luga ya. Iya. Aduh. Ya mungkin bukan perlu awareness, diedukasi Bang Luga itu. Kalau masalah Nabi itu harus sudah clear ya. Itu ya mungkin perlu diedukasi mengenai konsep Bang Luga ini punya konsep Tritunggal titanium gitu loh Bang. Mungkin teman-teman Kristen itu perlu diedukasi Bang, biar dia ngerti. Enak itu penjelasan Nah, Nabi ini- Luga itu sebenarnya enak kalau kita nggak bawa bercanda ya, enak tuh sebenarnya. Kita nggak pusing, serius, nggak stres. Iya betul. Nah punya Roh Kudus Cuma Bang. kan Roh gini Kudusnya nggak Bang, diragukan. cuma kalau kan Bang. begini. Cuma kalau kita berdebat pakai konsep titanium, saya bukannya apa ya, maksudnya gini loh. Harus debatnya tuh yang bukan, yang dilawan tuh bukan yang ecek-ecek, maksudnya yang bukan yang bercanda-bercanda Yang atau berbobot debat ya Nabi Luga ya, kusir. yang ada bobotnya Iya, lah. makanya Gila itu, Bang. saya bilang debatnya itu harus debat resmi.
Kalau saya misalnya debat-debat yang lain-lain, yang ada cuma bercanda, ketawa, yang diketawain juga nggak tahu apa, ya kan? Makanya saya rugi memberikan ilmu seperti itu. Tapi kalau debat terbuka, resmi, atau di GBK atau di mana boleh, lawan Tapi Paus, masalahnya Zakir Baluga. Naik boleh. Jangan salah ya, Zakir Naik setelah saya perhatikan debatnya, walaupun dia keras, dia tetap ilmiah. Nggak ada ejek-ejekan. Coba perhatikan Dr. Zakir Naik kalau debat, dia ngomongnya ayat. Jadi orang kayak gini cocok untuk diajak dialog, bukan kayak yang lain-lain mengejek gitu loh. Jadi saya mau mencari, pertama berkualitas, yang kedua memang juga kelas berat, kelas dunia, ya kan? Jadi makanya semenjak saya sudah punya Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa, saya ini udah siap menggelar debat-debat besar. Nah, Tapi permasalahannya supaya apa? Permasalahannya itu begini Pak Lu. ya, Nabi Kalau Luga. aku tengok itu permasalahannya itu kayaknya berani nggak mereka itu debat live, debat secara offline gitu loh sama Bang Luga. Tapi aku yakin nggak, mereka nggak akan berani itu loh Bang. Itu susahnya Dia Bang. berani kan udah Susahnya itu. Gini. Takut. Yang Takut mungkin digini berani mulu, debat. udahlah. Bentar. Yang mungkin nanti berani, yang berani lawan saya debat offline, menurut saya cuma 2 orang. Zakir Naik sama Paus, yang 2 itu doang. Kalau sampai Paus nggak berani, berarti dia udah mempermalukan kerajaannya dia. Saya nggak akan mungkin melawan orang-orang yang di TikTok. Nanti satu ngomongnya ngelantur, ngomongnya kan Alfa baru buka Ustaz Samsul Nababan kan udah kan Nabi Luga dulu tuh udah 10 tahun lebih kan udah. Samsul Nababan waktu saya di ulang tahun API, dia bilang apa? Saya sudah berdebat ke bangsa-bangsa, ke seluruh dunia. Cuma satu yang saya gagal, yaitu melawan Luga Tambunan. Maklum, karena dia udah menjadi nabi. Masya Allah. Waktu Nabi Luga kan masih muda itu ya. Masih Offline Muslim berani ya, lah itu. Pak Luga. Yang aku maksud itu bukan sama Muslim, sama Kristen-Kristen yang ngeyel-ngeyel ini loh Bang. Cuma Paus. sama Romo kami takutnya kalau saya melawan bisa Romo menerima kami, kebenaran. takutnya pas saya menampakkan diri dia tiba-tiba meninggal. Kena tengking ya Nabi Luga. Jadi Kena tengking. memang saya cocoknya memang harus lawan Paus emang. Lawan kalau nggak Paus Zakir Naik, cuma yang 2 itu doang. Terus yang ketiga langsung berhadapan Dajjal di perang Armageddon. Zakir Naik Udah udah itu tua doang. Nabi Luga nggak bisa ngomong Terus lagi. sama Nah itu dia. Bom gimana? Bom berani nggak dia? Bukan kelasnya Bang, dia mah koin bom. Aduh. Jauh lah sebenarnya kalau sama Bang Luga itu Jauh. udah jauh. Nggak ada ilmunya, nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya bom. Nggak ada. Kira-kira berani nggak mereka itu ya? Bom terus siapa ini? Sop Katul. Itu mah Jabla itu, Jabla bergilir, nggak ada ilmunya. Kata Nabi Luga di tengking juga mentah. Kan begini. Saya kelas saya. Saya Itu ini makhluk kan itu kalau datang ke sini ketemu kutu jambak rambutnya. sebentar. Saya ini kan berdebat kan mikirin bagaimana supaya umat ini masuk surga kan. Kalau si Bom enggak, pikirnya biar gimana dia dapat koin. Betul. Ya betul Paus. Tapi itu kasus baru itu Nabi Luga. Dia ijazahnya palsu itu kan, lagi marak itu. STT-nya palsu itu Nabi Luga. Aduh. Awak udah serius-serius ngomongin Tuhan, ternyata dia ujung-ujungnya motivasinya koin aja. Nabi Luga, saya mau nanya nih, kan tadi ada saya pernah chat itu, ada 5 jawatan kan dalam kekristenan. Coba Nabi Luga jelasin itu 5 jawatan. Karena masalah Nabi, kalau Nabi Luga ini ngaku sebagai Nabi kan banyak kontroversi ya. Coba Nabi Luga jelaskan apa tuh 5 jawatan dalam kekristenan. Jadi gini, kepemimpinan yang diberikan Tuhan kepada gereja itu bentuknya majemuk. Contoh, kepemimpinan di dalam wajah kita ini dipimpin oleh 5 panca indera. Pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang ketiga 4 mulut. Ya, kelima panca indera ini saling membutuhkan. Nggak mungkin mata ngomong, mulut gua nggak butuh lo. Pas ketemu orang akhirnya nah, berarti mata butuh mulut, mulut juga butuh mata.
Betul, Nanti kalau betul. dia nggak butuh mata, nanti dia ngoceh-ngoceh mulu, tapi lo kok gelap? Gimana nih, nggak kelihatan? Nggak bisa Wah, melihat. mana sih lo? Nah, jadi kelima ini saling membutuhkan. Lima inilah pemimpin di dalam gereja, namanya kepemimpinan majemuk. Tapi Lucifer ini mengganti sistem ini menjadi sistem piramid. Inilah sistem kepemimpinan yang diciptakan oleh Dajjal, supaya ketika dia kepemimpinannya piramid, nggak ada yang menegur yang di puncak. Misalnya kalau udah jadi paus, siapa yang berani negor? Ditegur, dipecat, ditegur, betul. dibuang. Tapi kalau misalnya ada satu yang salah, misalnya Rasul salah, Nabi bisa negor. Rasul, gue ngeliat lo kemarin lo makan duit Tuhan misalnya, atau lo check-in di hotel, gue dapat penglihatan lo. Rasul pun bisa tertegur. Nah, kalau misalnya Nabi salah, Nabi juga bisa salah. Yang tegur siapa? Rasul. Pendeta salah, yang tegur Nabi. Nabi dan Rasul ini biasanya yang tukang tegur, karena mereka yang paling dasar, paling utama kan. Pertama kan ada 5 jawatan di Efesus 4 ayat 11. Tuhan untuk memperlengkapi jemaatnya, yaitu 5 jawatan. Pertama sebagai Rasul, kedua sebagai penginjil, ketiga pertama sebagai Rasul, Nabi, penginjil, gembala, guru. Kelima ini pemimpin di dalam gereja. Ini sama-sama saling membutuhkan. Gua sebagai maaf Bang Rasul, Luka, aku potong sedikit Bang Luka. Ini ada teman Bang Luka, Bang Ali Musa ini, tolong dinaikin Bang. Ini teman kita ini. ya bentar. Nah, saya kenal dia juga kok, sebentar ya, biar nanti nggak terlalu banyak kemana-mana omongan. Jadi gini, 5 jawatan ini saling membutuhkan, ya. Rasul itu apa tugasnya Rasul? Rasul itu artinya memerintah. Jadi Rasul itu dia memerintah. Misalnya lo ke sini. Misalnya gini, Rasul itu kan meletakkan dasar dalam pengajaran gereja. Kenapa harus Rasul yang meletakkan? Karena dia yang ketemu orang baru. Misalnya, gue Kristen, gue ingin menginjili Myanmar Buddha. Ketika gue injilin Yesus Tuhan, Yesus Raja, dia bisa bangkitin orang mati, bertobatlah. Maka gue harus ajarkan dasar-dasarnya. Contoh, harus dibaptis, harus penuh Roh Kudus harus perempuan. Nah, itulah kerjanya Rasul, meletakkan dasar pengajaran gereja. Setelah ini kumpul jemaat ini habis diinjilin, maka Rasul akan kontak seorang gembala. Gembala lo sini, lo pimpin jemaat di sini. Karena gue mau rintis jemaat baru lagi di sini. Nah, jadi Rasul itu sifatnya dia seperti jenderal yang memerintah, mengatur suatu kerajaan sorga gitu loh. Nah, habis kalau Nabi, dia cuma mendapatkan penglihatan. Di sana ada naga, jangan ke sebelah situ, coba lo belok kiri. Gue udah dapat penglihatan nih. Jadi jemaat itu diarahkan. Gue dapat penglihatan, si Udin masuk neraka, ajarannya nggak benar, jangan ikutin si Udin. Siapa aja yang dicocokin? Gue dapat penglihatan, si Ucok aja gabung. Jadi Nabi itu sebagai mata dia. Setelah Nabi dan Rasul melakukan pekerjaannya, itulah pondasinya, maka terakhir masuklah para penginjil, lalu memberitakan, kata Rasul tuh Roh Kudus perempuan, kata Rasul begini. Baru setelah itu, maka gembala lah yang menjaga domba itu supaya tidak melakukan dosa, ya kan? Setelah gembala menjaga domba-domba, ayo ngumpul yuk, gitu. Baru terakhir guru mengajari, jangan pasang vaksin lo, jangan microchip, jangan ajar Yesus itu dia ada Tuhan perempuan, ada Tuhan laki-laki. Nah, jadi kelima-lima ini, 5 jawatan ini harus ada di dalam gereja. Karena kalau tidak ada Nabi dan Rasul, gereja itu akan lemah. Atau komunitas kalian itu kalau nggak ada Rasul dan Nabi itu akan lemah. Contoh misalnya, pendeta dia khotbah, wahai jemaat, janganlah kalian berzina. Ternyata misalnya pendetanya berzina, siapa yang tahu? Jemaat nggak tahu, nggak mungkin pendeta gue berzina, enggak. Pasti ada seorang nabi nanti yang akan menegur. Saya dapat penglihatan pendeta berzina, suruh dia bertobat, jangan khotbah mulu. Nah, jadi kelima jawatan ini harus ada di dalam gereja. Tapi Katolik sudah membuat sistem
majemuk kepemimpinan 5 jawatan dirubah menjadi sistem piramid. Piramid itu apa? Sinode atau kepausan. Paus suruh nungging seluruh kardinal. Paus suruh makan taek seluruh kardinal. Jadi tidak ada lagi saringan. Jadi kalau sistem kepemimpinan piramid, apa kata paus itulah yang menjadi hukum. Tapi kalau di dalam 5 jawatan, dasarnya itu dari nabi dan rasul. Nah, makanya di dalam gereja sistem 5 jawatan ini dibuang dengan bahasa nabi dan rasul sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma pendeta. Akhirnya pendeta lah habis memperbudak umat sampai kurus kerempeng, diperas semua tenaganya sampai mati. Itulah yang terjadi dengan jemaat-jemaat sekarang. Ya perlu diingatin lagi Bang Luga, perlu diingatin lagi jemaat-jemaat di bawah itu. Ini Bang Luga ini kasih ilmu dicatat, tolong dicatat gitu loh. Ya nanti Bang Luga ulang-ulang gitu loh ya. Kalau tingkat Tolong dicatat ya teman-teman. Maaf nih mau nanya, kalau di dalam Islam kan kalau Rasul itu dikategorikan. Ini Bang Luga, dia membawa moderatornya ada syariah, gak Bang Luga? Moderatornya ada gak? Ya Nabi Luga. Sebentar nanti kita bahas. Coba silakan Bang. Nah, Ya, kalau di dalam lanjut. kita nih Islam itu kan kalau namanya Rasul, digelar Rasul, dia kan membawa syariat baru ya. Contohnya Nabi Muhammad kan Nabi, bisa juga Rasul kan dia. Artinya tertinggi itu. Saya mau nanya sama Nabi Luga, di dalam kekristenan bisakah ada pengakuan ada Rasul gitu? Begini, kan saya bilang Rasul dan Nabi itu, kalau misalnya Rasul yang satu sudah meninggal, akan ada juga estafetnya di akhir zaman, namanya Rasul akhir zaman. Makanya ring satunya Tuhan itu harus bergelar Rasul. Kenapa harus bergelar Rasul? Bukan dibilang 10, 24 gembala, 24 penginjil, 24 nabi, tapi 24 Rasul. Kenapa? Karena Rasul ini adalah seperti duta besar. Rasul ini mewakili semua apa yang ada kepada pengutusnya. Betul. Tapi kalau nabi itu cuma dia cuma bagian-bagiannya. Misalnya bagian angkatan laut, angkatan udara, tapi kalau rasul ini dia mencakup semuanya, sama seperti panglima. Panglima angkatan darat, panglima angkatan laut, angkatan udara, kepalai ketiga. Jadi penginjil bisa. Rasul itu dia juga merangkap jadi penginjil. Rasul juga bisa merangkap jadi guru. Rasul juga bisa merangkap jadi gembala, tapi dalam waktu yang singkat, dalam perintisan. Ketika dia ingin mendirikan gereja kan otomatis dia nginjil dulu kan. Habis dia nginjil. Betul. Udah bertobat dia kumpulin orang. Nah, ketika dia ngumpulin orang kan artinya dia bikin komunitas. Bikin komunitas itu kan namanya memerintah. Bikin struktur organisasi. Habis dia bikin struktur organisasi, dia tetapkan, lo yang jadi gembala ya, lo yang jadi nabi. Nah, setelah dia berdiri, baru dia tinggal. Rasul itu sifatnya dia memperluas kerajaan Allah dengan membuka gereja-gereja baru. Itu seorang rasul. Tapi kalau nabi enggak. Nabi itu cuma dapat mimpi, penglihatan, sampaikan, udah pulang. Kerjanya cuma ngasih tahu mimpinya, ngasih tahu penglihatannya. Tapi kalau rasul dia lebih repot, dia juga harus ngajar, dia juga harus nginjil, dia juga harus bisa juga jadi gembala dalam waktu setempat gitu. Kalau perbedaan antara rasul dan nabi seperti itu. Oke, makasih banyak Nabi Luga ya. Berarti kedudukan mereka tuh beda dikit ya. Rasul itu lebih tinggi ya Nabi Luga ya. Iya. Tapi perbandingannya nggak jomplang, nggak terlalu tinggi banget gitu loh. Cuma lebih tinggi ya sedikit lah gitu loh. Udah beda tipis sih lah. Sama Berarti kayak setiap rasul itu nabi juga. Iya. Setiap rasul itu nabi. Betul. Tetapi setiap nabi bukan rasul ya. Iya betul. Berarti sama kita ya, sama kayak Islam juga berarti ya. Sama. Nggak bisa dikatakan rasul. Kalau nabi kan cuma dia jubir doang. Iya. Kata bos begini, jubir namanya juga jubir kan cuma ngomong doang. Tapi kalau rasul bukan cuma jubir, dia bisa jadi jubir tapi dia juga kerja, bikin gereja, mengajar, menginjil, baru kadang-kadang juga dia jadi gembala, menjaga domba-domba yang udah dia kumpulkan supaya jangan dimakan orang. Jadi rasul itu lebih banyak kerjanya daripada nabi. Semuanya lah kalau rasul.
Ya, betul. Sedangkan Contoh misalnya, fokus pada misalnya. kehidupan. Contoh misalnya, kenapa Luga selalu mengkhotbahkan perpuluhan? Kenapa para pendeta nggak terlalu tertarik mengkhotbahkan perpuluhan? Karena gini, yang punya kapasitas menegakkan kerajaan Tuhan itu rasul. Makanya dia harus hantam di perpuluhan. Karena kenapa? Perpuluhan ini mesinnya. Coba misalnya, lo beli motor. Oh, jangan isi bensin, bisa kok kita dorong gitu. Kan nggak ada gunanya motor nggak ada bensin. Sama juga gereja pun nggak ada gunanya kalau nggak ada perpuluhan. Sekarang kita mau nginjil duit nggak ada, akhirnya minjem. Ketika kita minta-minta, dibilanglah kita tukang minta-minta, akhirnya dibilang kita diejek. Karena nggak ada perpuluhan, Pak. Makanya adalah orang yang paling mengajarkan perpuluhan supaya gereja itu hidup. Kemarin ada 3 pendeta suruh saya khotbah, saya bilang perpuluhan harus ada. Loh janganlah Pak, kan jemaat kita miskin. Persembahan kalian berapa? 400.000 Bang, Pak, 1 bulan. 100.000 minggu pertama, 400.000. Mana mungkin kalian bisa bikin gereja dengan dana 400.000 per bulan. Lalu gimana Pak? Coba kalian bikin perpuluhan. Kalian berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 10 kali 1/10 gaji kalian berapa? Katakanlah 500.000. 500.000, 5 juta per 10 500. 500.000 kali 10 berapa? Sudah 5 juta. Berarti dana kalian per bulan 5.400.000. Ketika kalian tidak pakai perpuluhan, duit kalian cuma 400. Kalian pakai perpuluhan, duit kalian 5.400.000. Dengan 5.400.000 lu nginjilin orang lebih gampang. Betul nggak? Betul. Ucok, datang dulu lah, kita ngopi dulu lah. Bang, gua nggak ada ongkos. Ya ada ongkos gampang. Bang, gua nggak ada beras, ya gampang. Udahlah lo, masuklah. Oke siap Bang. Tapi kalau duit lu cuma 400, ini 400 ini omongnya udah tinggi. Bang, kami sudah memberikan seluruh harta kami. Tapi setelah dicek kan tetap aja 400.000 sebulan. Jadi namanya bohong. Kalau orang Elia Mira kita kan memberikan seluruh isi hati kita. Kita kan ini kan bukan ngomong tinggi, kita udah ngecek persembahan per bulan itu berapa. Kalau katakanlah oke, jemaatnya 100 ya paling 4 juta sebulan dari persembahan biasa. Tapi ketika plus perpuluhan itu dikali 100 itu plus 50 juta tambah 4 juta berarti 54 juta. Nah 54 juta kita bisa nginjilin orang. Nah makanya gua selalu tekankan perpuluhan supaya gereja itu. Nah tapi kalau tidak ada gereja yang nggak mau ngikutin sistem perpuluhan, udah kalian tinggalkan gereja itu, lo gabung di gereja King of King, Raja segala raja. Nah makanya gua pastikan tim yang sudah bergabung dengan gereja King of King itu harus kasih perpuluhan. Gue bilang kalau nggak kasih perpuluhan ngapain lo ngomongin Tuhan, lo juga maling uang Tuhan seperti itu. Betul Bang, masuk akal itu, pasti masuk akal. Kan gini, oke lah, kita kan ngomongin syiar, dakwah, penginjilan, ya kan? Kalau bahasa Kristennya penginjilan, atau bahasa Muslimnya dakwah. Pertanyaannya kan dimulai dari hal yang dasar. Lu punya duit apa enggak? Ya kan? Punya duit apa enggak? Oh, ya itu perbandingannya. Kalau nggak ngasih perpuluhan 400.000 per bulan, oke, Bang, tapi ini ada orang kaya, Bang. Oke, orang kaya pun dia kalau ngasih, oke, katakanlah dia kasih misalnya 1 juta, 2 juta. Tapi kalau tidak perpuluhannya, itu nggak akan ada efeknya. Ngasih 2 juta juga paling dia juga 3 bulan sekali, walaupun dia kaya raya. Tapi kalau perpuluhan itu wajib, nggak bisa setiap kali dia gol dipotong 1/10. Makanya gereja itu cepat kaya. Itulah yang dilakukan oleh pendeta Niko. Makanya dia gereja terkaya di Indonesia, asetnya 20 triliun. Makanya, tapi kekurangannya Niko ketika duit itu numpuk, bukannya dipakai buat penginjilan, malah dibikin kurang jelas lah ya. Nah makanya itu kadang-kadang salahnya pendeta di situ. Nah itu urusannya sama Tuhan lah ya. Nah makanya di gereja King of King ini gua seperti itu. Sekarang lo mau nginjil
Mau bawa nama Tuhan sekalipun juga kalau nggak ada duit juga nggak didengar orang, itu nggak? Betul. Tapi kan kami kan beri Penjelasan Pak Luka itu lebih masuk akal gitu loh teman-teman. Karena apa? Perjuangan penginjilan itu butuh dana gitu loh. Gimana caranya kalau nggak punya dana penginjilan itu gitu loh? Nggak, apa kalian nggak mikir gitu loh? Kalau nggak jamaat itu nggak ada perpuluhan ke jamaat, itu gimana roda penginjilannya gitu loh? Apakah cukup dengan kata-kata? Terus iya, apa pendeta itu malaikat, nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh kendaraan, gitu loh teman-teman. Penjelasan Pak Luka ini masuk akal gitu loh. Ayo kampanyekan perpuluhan gitu untuk Bang Luka. Nggak ya bukan Bang Luka nggak cuma Bang Luka ya, gereja gitu loh, gereja. gini, Gereja. ada gereja yang anti perpuluhan. Sebenarnya gereja yang anti perpuluhan sebenarnya gereja yang sedang bunuh diri. Kenapa gue bilang? Kita kan memberikan segalanya buat Tuhan. Bagaimana mungkin lo bisa memberikan segalanya? Karena ketika dicek di persembahan yang masuk, ternyata bukan segalanya. Belum pernah ada dalam sejarah orang ngasih segalanya, tetapi kan intinya tetap persembahan yang terkumpul dari jemaat 10 orang itu cuma 400.000 per bulan. Itulah orang yang mengatakan gereja segalanya kita berikan buat Tuhan, nggak harus sepersepuluh. Tapi kalau kita memberikan persepuluhan, itu jelas 1/10 dari penghasilan kita aja udah berapa? Satu jemaat aja itu minimal itu 400, kalau nggak 400 300.000 satu jemaat per bulan. Udah berbentuk tengkorak, tapi mereka kayak punya plat kalung berplat logam, tulisannya seperti sini: saya di sini karena tidak memberikan persepuluhan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan Yesus kan, Tuhan, kenapa orang-orang ini di neraka cuma gara-gara tidak membayar perpuluhan? Tuhan bilang begini, ketika aku memerintahkan, perpuluhan itu adalah suatu perintah. Ketika umatku menahan persepuluhannya, maka firman tidak bisa diberitakan. Jadi memang ketika perpuluhan itu nggak ada, nggak bisa orang memberitakan Injil karena nggak ada dana. Ya kan? Ini perpuluhan kunci juga ya. Kunci juga ya. Makanya gue bilang perpuluhan itu mesinnya sama kayak negara hidup oleh. Dia tidak datang kepada siapapun, karena dia tahu solusi terakhir itu adalah datang kepada Tuhan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, ini yang dipahami Nora kan? Apakah di sini mengatakan tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya? Kejam dong dia. Apakah seperti itu sifat Yesus? Kejam? Dia nggak peduli? Pertanyaan refleksi itu ya. Nggak tahu. Lalu murid-muridnya datang dan memintanya. Iya. Tahu kan? Nggak mungkin Yesus kejam. Kalau dia kejam, tidak mungkin dia melepaskan pengampunan dari atas kayu salib. Pak Leo, Bapak ampunilah mereka. Siapa Karena mereka tidak, yang... bukan. Dengar Papi. Iya. Dengar Papi. Merujuknya ini kan kepada perempuan itu kan. Dengar kan ya? Perempuan yang datang minta kasihan daripada Tuhan. Nah, itu kan perumpamaan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Siapa yang dimaksud Jaing itu loh? Silakan. Ini bukan perumpamaan, Papi. Tidak dibilang perumpamaan. Berarti perempuan itu anjing. Ini kisah. Nah, itulah kan pemahamannya seperti Nora kan. Ah, silakan. Makanya saya akan buka pemahamannya. Tidak mungkin ya. Jadi seperti ada kontradiksi, tetapi kalian mencoba memframing bahwa Yesus kejam, ya, sehingga mengatakan perempuan itu anjing. Nggak mungkin. Sifat Yesus bukan seperti itu. Dia adalah kasih. Ya, nanti sebentar kita bicara tentang kasih yang menyelamatkan. Tetapi sama sekali tidak menjawabnya. Berarti kan bukan berarti Yesus tidak mendengar. Saya mau tanya, dia mendengar atau tidak? Dia mendengar. Ya, tapi
Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Gitu loh. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Gitu loh. Murid-muridnya malah mendukung. Padahal posisi Yesus bukan seperti itu. Bukan Yesus pura-pura tuli. Ya, dan tidak mendengar. Nah, kemudian jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah seperti itu? Bahwa Yesus datang cuma buat Israel? Yoi. Kalau begitu gugur dong Matius 28. Ya? Gugur dong bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Kontradiksi gugur dong. berarti. Nah, makanya kita pahami kenapa begitu. Jangan dulu di framing kontradiksi. Kita melihat apa di balik itu. Ya? Kamu mengenal kata ujian kan, Papi Gembala? Yang ditanya siapa Ya? yang Nora maksud juga anjing kenal apa itu ujian. Ya, makanya Maksud saya jelaskan. siapa? Kenapa saya mengungkapkan kata ujian. Tetapi lihat ayat 25 ya. Tetapi perempuan itu malah mendekat. Dia nggak ciut, sekalipun sudah dikatakan seperti itu. Bahwa dia bukan untuk perempuan itu, tetapi cuma untuk umat Israel. Murid-murid juga mendukung. Tetapi murid-murid tidak mengerti apa yang ada di balik sikap Yesus kepada perempuan itu. Itu yang perlu kita cari tahu. Ya. Yesus menjawab. Maaf, saya 25 dulu ya. Tetapi perempuan itu bukan mundur dengan perkataan itu. Malah dia makin lebih dekat dengan Yesus. Kenapa? Karena dia percaya Yesus yang didatangi adalah Tuhan yang berkuasa. Dia tidak mundur. Seharusnya kalau dapat perkataan dia mundur kan? Loh, Yesus menolak, dia cuek. Kalau Papi Gembala ketemu seseorang dan berkata seperti itu, dicuek, nggak dengar. Pasti Papi udah minggat gitu loh. Merasa harga diri kan? Yang Oke, ditanya Pak Leo, apa yang dimaksud dengan iya, nanti ke situ. Anjing itu Saya mau bicara latar belakang, jangan disela. Kenapa sampai seperti itu? Kan ada alasannya, ada sebab akibat. Ya, begitu. Saya mau berangkat ke Bunda Nora. Ayat 26. Dengarkan dulu, oke. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang sediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Keras ya. Ya. Keras gitu loh. Andaikan misalkan Papi Gembala dikatain seperti itu. Seperti itu. Apa yang terjadi? Saya lempar batu kepalanya. Nah, kalau ada orang ngatain gua anjing. nah, tetapi Yesus malah apa? Tetapi dia katakan apa? Perempuan itu datang makin mendekat. Mendekat. Disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Tidak ditujukan bahwa kata anjing itu pada perempuan yang datang kepada dia, tetapi dia mengumpamakan. Aduh, itu. nalarnya bagaimana ini Nora dan Papi Gembala? Ya, jadi gini, makanya saya akan buka apa maksudnya. Perempuan Ya? manusia perempuan Dengarkan dulu. kepada Dikatakan kecuali begini perkataannya ya. mengumpamakannya Kecuali kepada dia katakan siapa? begini, ini perempuan itu kan tetap ngotot. Dengarkan dulu. Itu perumpamaan ya. Saya jelaskan kenapa begitu. Ya, saya jelaskan. Jadi dia tidak mengatakan kamu ini adalah anjing, mata patut kamu dilempar dengan batu. Enggak begitu kan? Memang agak kasar ya ngomongnya Yesus di sini ya. Seperti itu. Bunda Nora ya agak kasar ya. Iya, tetapi Yesus tidak berkata kan kepada perempuan itu. Dengarkan. Yesus tidak berkata kepada perempuan itu bahwa perempuan itu anjing. Tidak, makanya kenapa? Ya, ada perumpamaan seperti itu. Ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak untuk melemparkannya kepada anjing. Ya. Artinya begini, maka kata perempuan itu, benar Tuhan, lihat perkataannya ya. Luar biasa, teman-teman. Benar Tuhan. Dia mengatakan benar Tuhan. Nih Pak Leo, Namun jangan ke situ dulu. Jangan ke benar Tuhan, karena masih ada paragraf. Ya. Dengarkan, makanya dengarkan, jangan framing terus ya. Kalian tidak bisa memframing saya, sobat-sobat.
Di sini ada pengakuan yang tulus daripada perempuan itu. Ya, dengarkan. Di sini ada pengakuan yang tulus dari perempuan itu. Ya, sekalipun atau kita cari pendeta lain aja, Bunda Nora kan ini. Tetapi dengarkan Papi Gembala. Dia ingin melihat sampai di mana iman dari perempuan itu. Ya, makanya ada kata yang disebutkan tadi, menguji gantian perempuan dong. itu, ya. Makanya dengarkan kata perempuan, dengarkan ayat 27. Di sini klimaksnya, teman-teman. Ayat 27, 28 klimaksnya. Jangan putuskan. Ini inti daripada cerita itu. Dengarkan dulu, diam. Jangan potong. Ini klimaksnya. Kenapa saya katakan klimaksnya? Begini. Ketika dia sudah seperti dihina, tetapi dia tidak dihina. Ya. Ketika dikatakan tetap perempuan itu datang makin mendekat dengan Yesus. Saya kirain saya. Ya, lebih dekat dengan Yesus. Ya, teman-teman. Gara-gara nggak konsen. Maka kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu, dia tidak bilang dirinya kan, saya anjing itu Tuhan. Bukan. Tetapi dia mengatakan begini. Ya. Nah, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Betul. Ya. Anjing yang diumpamakan oleh Yesus, tetap dia dapat makan. Siapa itu? Kepada siapa? Dia tetap dapat makan. Dengarkan Papi Gembala. Dia tetap dapat makan. Anjing itu merujuk kepada siapa? Saya dulu, mute kamu Nora. Dengarkan dulu. Iya, jaing itu kepada dengarkan siapa? Dulu ya. Itu yang ditanya. Jangan dipotong. Kalau nggak saya tanya yang lain. Kenapa sih kalian memotong untuk melihat kebenaran? Ya, benar Tuhan. Ya, kalau dia dia tersinggung, perempuan ini tersinggung, dengarkan dulu. Kalau perempuan ini tersinggung, maka dia tidak mengatakan benar Tuhan. Namun, lihat ya kata-kata berikutnya ini. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Artinya perempuan ini tidak bergeming sedikit pun. Ya, mana Ritola? Hitam. Kemana Ritola? Ya, dia tidak bergeming, dia tetap percaya. Dia tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Dia mau berangkat, Bang. Bisnya dari tadi di sini nunggu, nggak mendingan dia berangkat. Orang dia mau berangkat atau takut sama saya, nah, jadi saya clearkan, sudah mau klimaks teman-teman ya. Ya, dengarkan. Bukan mutar, saya masih pada konteks. Jangan framing, Papi. Saya udah tahu pola kamu. Saya tidak akan bergeser. Ya, jadi gini. Udahlah kalau begitu saya cari tetap di sini dia minta jatuh. Dengar dulu, Papi. Bagaimana sih? Kamu kalau ngomong saya potong-potong pasti kamu nggak suka. Enggak, dari tadi Pak Leo. Sini, udah hampir 1 jam. Masih pada konteks tetap anjing itu. Iya, yang ditanya siapa yang dimaksud anjing ini? Dengarkan gitu pernyataan yang mengharukan di sini ya, Papi. Ini pernyataan yang mengharukan daripada perempuan ini. Ya, oke. Udah, saya pamit dulu lah, Pak Leo. Nantilah kita gabung lagi ya. Saya pamit dulu ya. Nah, kalian nggak mau menerima kan? Takut juga ya, ditanya kali. Saya lanjutkan. Nah, ya. Papi kok kenapa minggat, Papi? Benar Tuhan. Kalau perempuan itu tersinggung, dia langsung menjauh aja. Tetapi dia tetap percaya dan berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa nih perempuan ya. Teman-teman, saya dengarkan ayat ini kembali ya. Saya tersentuh ya. Saya merinding atas kerendahan hati dari perempuan ini. Udah Nah, demikian tadi kamus ini ya, yang dimana Nabi Luga bernubuat tentang bagaimana Tuhan mempunyai istri lah segala macam lah, tetek bengek itu ya. Nah itulah Luga ini memang sudah sakit ya, sakitnya luar biasa. Padahal dulu waktu masih muda itu ya, wah debatnya tuh berapi-api ya, agak bagus itu, waras. Tapi begitu tua semakin tidak karuan, malah mengaku nabi ya, semakin lucu aja kalau sudah. Makanya umat Islam tuh malas debat dengan dia tuh, sudah tidak menganggap gitu ya, itu sudah tidak dianggap. Itu karena apa?
ya sudah sudah jadi lucu gitu. Jadi dijadikan bahan mainan aja sama umat muslim, dijadikan bahan ketawa ketiwi, dijadikan olok-olokan untuk tertawa aja. Aduh, kacau. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.